Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan semua syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih ditakdirkan Allah dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita selalu ditentukan Allah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, masih halaman 15, baris ketiga dari atas ke bawah. Artinya dan kudrat dan iradat ini sifat Allah juga. Wujud kidam baqam mukhalafah yang mutabinafsi wahdaniyah, kudrat iradat berarti sifat Allah yang ketujuh dan kedelapan. Kudrat dan iradat dan melayani ia akan suruh. Kudrat dan iradat itu hak prerogatifnya Allah, hak wewenangnya Allah. Dan melayani, maksud melayani kadada yang kau mengatur Allah. Dakwah. Kadang kau komplain dengan Allah. Kadang kau melawan Allah Ta'ala. Nah itu melayani. Kudrat, orang kita punya kudrat kuasa. Tapi yang kita kuasa itu ditolongi oleh Allah. Kita kuasa rukuk, yang menolongi kita rukuk itu siapa? Yang menolongi jadi kita mengawalkan kita rukuk itu siapa? Bukan kita. Berarti nampaklah kudrat Allah di ketika kita rukuk. Nampaklah kudrat Allah di ketika kita tidak. Allah menolongi jadi kita bisa rukuk, bisa tidak. Disitulah kita Bapak Ibu masuk di dalam kata-kata wa iyyaka nasta'in di ketika ia kerabu. Fikihnya jalan, tauhidnya jalan, tasawufnya jalan. Itu cukup dalil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ada fikihnya di situ, ada tauhidnya di situ, ada tasawufnya di situ. Ada usah mengaji kena tinggi-tinggi, meremehkan syariat, tidak usah. Gelapkan aja, nang pina kupasan pina dalam-dalam Nur Muhammad jadi Muhammad Nur baik. Tidak usah. Anak berilmu ini dekat benar loh Allah, seakan-akan sangat dekat dengan Allah. Sesat kalau meremehkan syariat. Rasulullah itu diistimewakan dari Nabi dan Rasul yang lain. Hanya Rasulullah yang sanggup diberi Allah kemampuan untuk melihat Allah di waktu di dunia. Tidak ada nabi-nabi yang lain. Tatap Rasulullah sampai bengkak kakinya dari ibadah. Bengkak kaki Rasulullah dari ibadah. Kenapa maka Rasulullah itu bengkak kakinya beribadah? Karena ditanya oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, bagusnya bini itu tetap memanggil pangkatnya laki. Dada, man, apa mah? Dada, ya Rasulullah. Suami dipanggil ya Rasulullah. Siti Aisyah. Sampai yang ini sudah diampuni Allah, andai kata ada dosa. Kenapa maka sampai ini berhikmat dan sembahyang semangat sembahyang? Apa jawaban Rasulullah? Afala aku mu'abdan syakura. Apakah aku kadang menjadi hamba Allah yang banyak bersyukur? Berarti bengkak yang ada pada kaki Rasulullah, Rasulullah tidak tahu karena isi hati Rasulullah bersyukur. Orang bersyukur ada memandang lagi namanya enak terus. Masya Allah. Ini orang Bapak Ibu, kudrat iradat Allah tuh menyatu di dalam dagingnya Rasulullah. Nah ini perlu dikaji. Gimana cara mengasyikkan di dalam kita beribadat
Gimana supaya kita asyik dalam menuntut ilmu? Gimana kita supaya asyik dalam mengerjakan kebaikan? Kalau belum tertanam kudrat iradat Allah Ta'ala, ada merasa uyuh itu memang namanya dia manusia, tapi kadang dirasakan uyuh itu. Orang tuh berusaha payu berdagang, padahal orang tuh orang uyuh lah. Ayo, orang tuh berdagang rapi, ada sempat gurih, tapi orangnya berdagang uyuh. Nah, satu, ini marah ke kudrat iradat Allah. Rasanya sudah belum contoh akal. Ibu-ibu di belakang tuh ibu-ibu, pian tuh punya keahlian memasak atau membuat kue. Orang pesan, uangnya misalnya 10 juta. Ada pernah orang berpesan sampai jumlah uang itu sampai 10 juta. Seminggu akan kami ambil karena kami hendak membawa ke Jakarta. Ada acara di Jakarta, misal DP-nya sudah separuh 5 juta. Nah, tanda DP serius. Kami ambil nanti pesawatnya pesawat pagi. Berarti kami ngambilnya nanti jam 3 atau setengah 4 supaya sempat check-in. Dan langsung kami lunasi dengan mengambil pesanan kami berupa kue lah. Misalnya kalau kita dikenalkan di Martapura itu kalalapun, karena di Jakarta ada kalalapun, nggak ada di Jakarta kalalapun. Ada, ada kan? Ada. Kalalapun Jakarta itu atau orang Martapura maka Jakarta pola kalalapun. Gimana Jakarta deh? Nah, orang Martapura itu masalahnya mau orang kalalapun di Jakarta. Nah, lalu pesan tadi hendak merasain apakah di Banjarbaru ini apa ciri khasnya? Wadah kue ini berapa? Kalau amontai pai sagu di amontai makancang, sagu di sungai Kabu kue injak. Ulun melihat diinjak sagu sungai Kabu itu. Kalau daerah Berai apa? Kalau daerah Gandangan apa? Dudul, ketupat. Kalau daerah Rantau Ribupi. Kalau daerah Martapura, kalau Lampung, dari Banjarbaru, sama ada. Nah, sisanya 5 juta langsung mengambil kue itu. Padahal maaf ibu-ibu, ini contohnya gue, mata ibu nomor ulah wadah dari pangantungan. Karena siang kue ada enggak? Orang pesan jam 3 enak ambil. Padahal siang berdagang. Tapi tetap aja langsung bayar. Ngantuk matanya luar biasa. Di ketika malam itu orang jam 3 akan ngambil kue tadi dan langsung lunas bakat 5 jutanya. Pertanyaan mengantuk banget taman itu. Ibu-ibu mengantuklah matakin malam itu. Kenapa jadi ibu-ibu? Ada. Nah, baru keluar biaya duit. Ada mengantuk. Kita pindah pengerasa nikmat duit yang kita ingat membuat mengantuk tadi ke ibadah. Segar mata kita tuh sigar, karena mata kita tuh sehat, mata kita tuh sigar. Di ketika hendak diambil karena tuh ibu barang itu langsung lunas 5 jutanya.
matanya sigar kadang ngantuk. Kenapa? Hendak menerima duit 5 juta. Kadang pernah ulun di guru orang sampai segini banyaknya duit. Orang paling-paling 1 juta, guru 500.000, 2 juta paling banyak. Ini 10 juta. Ayo, ada mengantuk maka itu imbal isyatu sampai diutang duit seluruh ingatan hati sampai otak 100% dapat duit. Nyata sudah, kalau uang sudah DP 5 juta ternyata sudah. Nah akhirnya Pak Ibu jam 3 tepat datang ngambil, serahkan uang 5 jutanya, tukar, jual. Kalau kalian paham misalnya saya beli semua barang ibu seharga 10 juta, sisanya 5 juta, kata ibu saya jual atau saya serahkan barang. Nah bisa gitu, atau kalian panggil terima kasih, itu aja sudah. Kalau dijual tukar gak bisa. Selesai uang tadi diterima, berangkat, tutup pintu rumah, mengantuk banget. Mengantuk di sini. Nah, juga dibawa sembahyang 2 rakaat dulu. Ayo jangan berbaring dulu nunggu-nunggu azan subuh. Karena ada juga hak badan untuk diistirahatkan, ada juga hak mata untuk diistirahatkan. Lihat Bapak Ibu, kenikmatan, keasyikan, kelezatan baru masalah uang, maka kita sudah segar. Coba kita pindah ke ibadah. Itu caranya Bapak Ibu. Dipindah rasa itu kepada ibadah. Karena ibadat ini kita bawa pulang hasilnya nanti. Kalau duit kadang kita bawa pulang, kecuali diarahkan kepada kebaikan, maka uang kita itu dulu bernilai ibadah. Nah ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti di iyyaka nasta'in adalah kita bisa merasakan kudrat Allah nampak digerakkan waktu kita sembahyang. Coba kita lihat orang sembahyang duduk, coba lihat kita sembahyang waktu orang sembahyang berdiri, apa bukan berbaring, gimana? Apabila Bapak Ibu orang itu sembahyang duduk atau berbaring tidak pernah belajar kudrat dan iradat, maka dia akan ngomong Allah zalim kalau tetap mewajibkan aku sembahyang. Menyalahkan Allah Ta'ala. Padahal kita, macam kita, seseorang duduk karena tidak punya kemampuan lagi berdiri, masih ada rahmatnya Allah, aturan agama ini berduduk. Tidak sanggup lagi duduk, hendak berdiri, tapi kada sanggup. Kada sanggupnya itu mengakui kudratnya Allah. Berarti kalau kada sanggup itu lemah ada? Lemah ada? Lemah. Berarti ajas lawanannya kudrat, ajas lemah, anti kudrat kuasa. Lawannya kuasa, ajas lemah. Kita lemah begitu. Disitulah keluarga ini timbul ridho, makanya nih. Nah, dan ilmu dan ridho. Nah ini yang kita bahas. Ulun contoh kesembahyang nanti. Ada selamanya Bapak Ibu kita berdiri bisa sembahyang. Ada selamanya kita bisa duduk. Bahkan bisa orang itu berbaring aja lagi sembahyang. Ada murid mengaji di rumah ulun tuh kada kawah berduduk sembahyang baik-baik, kada kawah lagi berdiri berduduk aja. Tapi berjalan laju cepat. Di anulah orang presiden itu disambatilah, maaf ibu-ibu, ngomongin menggosip, menggibah. Murid guru tuh ngomong, guru dia tahu lah
kalau ibu siapa ini orang tua berjalan lagi dia berjalan lagi cepat berjalan ke orangnya. Tapi di musalah kami orang tuh mau saya sebenarnya aku bingung guru karena guru disindir-sindirkan guru apabila membahas fikih bahwa ada boleh sampai yang tua dulu kalau bisa jadi jalan. Jadi yang lain apa jawaban dulu? Berbaik sangka kita mungkin ada yang sehingga sanggup orangnya apa mungkin ilmu juga orang kadang menyindir lah gue orang dekati beliau ini tuh hajur umurnya sekitar 70-an apa tapi bicara lagi baik orang mengaku bijak datang menjemput bijak datang apa bu biar bu tinggi guru batis ini kada kau beripan jawabannya kaki dia bisa beripan kalau berjalan lajunya berjalan beripan kawatis turun dari sini kada kau beripan ada uang dilipatan ulungnya bermasalah kata dokter dipaksa beripan kada kawa hanya ulun ni guru kayak ini pernah berbuat kebijak dorong juga tidak anak sidin datang berandaan mengangkat mama sidin kebijak terjawablah sudah bahwa sidin ini berjalan maju benar berjalan ke masa tapi kadang awas sampai yang duduk itu duduk di kursi aja makanya kita jangan buruk sangka. Teringat di langit yang pertama malaikat itu diciptakan Allah Pak di langit yang pertama itu kata Rasulullah 40.000 malaikat satu sok 70.000 ke belakang semuanya malaikat di langit pertama ibadahnya berdiri selamanya. Jadi jangan Rasulullah ditanyai Rasul Jibril apa yang mereka lakukan itu wahai Jibril mereka beribadah kepada Allah ya Rasul 70.000 belakang 40.000 satu sok 70.000 sok itu belakang semuanya mereka itu ibadahnya berdiri selama-lamanya sampai hari kiamat. Ada yang rukuk selama-lamanya, ada yang sujud selama-lamanya, ada yang duduk selama-lamanya. Ternyata sebenarnya ini ibadah malaikat mulai pertama sampai yang ketujuh. Ini hebatnya umatnya Rasulullah. Alhamdulillah. Ayo Bapak Ibu kembali lagi kita. Ini kudrat iradat Allah. Kudrat dari kuasa iradat Allah Taala. Dan melayani kada kawa ditentang-tentang Allah Ta'ala. Kalau sudah Allah Ta'ala kuasa, yang merasa berkuasa tunduk. Nah itu tuh Allah Ta'ala rendah hati. Iradat Allah berkehendak, hai orang-orang yang pandai merencana ikut sertakan Allah. Kenapa? Karena kita merencana. Yang menentukan rencana kita kabul adanya adalah Allah. Silakan kita berusaha berikhtiar. Apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita usahakan, silakan. Tapi ingat, yang menentukan rencana kita kabul adanya tadi tetap Allah. Karena ada Allah bersifat iradat bakahanda. Dua saja. Nah, kudrat tadi apa Bapak Ibu? Biar catat di samping tasawufnya tawadhu rendah hati. Iradat apa hasil dari iradat? Iradat dari baik kalau kabul syukur, kalau tidak kabul sabar. Pengaruhnya sih itu. Ini kebetulan ulun akan kata sabar pagi. Jangan belajar tasawuf, bukan belajar tauhid. Berbahaya. Berarti kita pagi ini ada mau lagi putus asa. Kita pagi ini jangan kita sombong. Kada kaulah sombong itu kada kaulah. Kenapa? Karena
ada kudrat Allah. Iradat Allah berkehendak, ada Allah kita mengatur Allah, ada bisa kita tuh menyalahkan Allah, kita tidak bisa kita itu menentang Allah, ada kawan, ada Allah kudrat. Ditambah Allah yang menentukan, bukan yang memaksa Allah supaya Allah mengabulkan. Bukan pihak Fir'aun memaksa Allah supaya Allah tidak mengabulkan. Jangan dikabulkan wahai Allah. Kabulkan wahai Allah. Tidak bisa. Nah lalu ditanya orang, kalau kita berdoa terlalu ada mengatur Allah, namanya berdoa siapa? Mengatur itu maksa. Kalau berdoa mengharap, itu bedanya. Itu bedanya Bapak Ibu. Kita berdoa bukan mengatur. Karena banyak orang yang memaham, aku buat kada berdoa doakan karena Allah Ta'ala maha tahu aja isi hatiku. Maka itu caranya pun memaham, karena ke rumah kalau bisa pun minta masalahkan gini. Kan kalau minta juga usah kayak itu. Allah Ta'ala maha tahu aja dulu apa yang ada di hati kita, apa yang kita lagi, semuanya Allah Ta'ala maha tahu. Ngapain kita berdoa lagi, ngapain kita mengangkat tangan, seakan-akan Allah Ta'ala seperti tidak tahu dengan kehendak kita. Berarti sawan dalam tak keluar. Namanya berdoa siapa? Umi asal jiplakum ada gak? Ada yang Al-Qurannya. Berdoa ikan kepadaku ya Allah, astajib lakum, aku akan kabulkan. Ikan berdoa usaha ikhtiarmu, ikan mengangkat tangan usaha ikhtiarmu. Tapi masalah menentukan kabulkannya doamu, aku tetap ikan berdoa kepada aku senang dengan permintaan hamba terhadapku. Nah ada juga orang yang mengaku tidak usah berdoa lagi dua. Insya Allah yang lain ada berdoa-doaan lagi. Ada juga, ada masalah boleh. Apa maka itu? Allah Ta'ala tahu. Mantap juga ini. Berarti kayak apa? Nang berdua-dua orang kayak itu seakan-akan Allah Ta'ala diaturnya. Nah, hati-hati pahaman itu. Mengatur dengan mohon beda. Kita ini hamba. Kita ini kalau hamba meminta dengan orang yang maha kuasa, itu Bapak Ibu mengaturkan orang yang di bawah ini, ya kita hamba lawan yang maha tinggi maha segalanya itu Allah. Kita pantas mengatur atau memohon dan mengharapkan. Redaksinya mirip. Apalagi pun sembahyang apa doanya hebat lagi, redaksinya seperti matur. Allahumma inkana rizqina fis sama fa'anzilhu, ya Allah apabila rezeki kami di atas langit turunkan, wa inkana fil ardi fa'akhrijhu, apabila dalam bumi keluarkan, wa inkana qalilan faghaziru, apabila sedikit banyakkan, wa inkana haraman fa'alilmu, apabila haram halalkan, wa inkana mu'siran bayasiru, apabila sedikit mudahkan. Itu aturan kelihatannya apa yang memohon, redaksinya aja seperti mengatur. Tetap memohon karena tetap bagaimanapun dekatnya hamba dengan Allah, tetap hamba. Bagaimanapun dekatnya hamba dengan Allah, tetap hamba. Bagaimanapun hebatnya gerakan yang ada pada wayang, tetap kehebatan itu kehebatan dalam. Gak bisa wayang jadi dalam, gak bisa dalam jadi wayang. Dalam tetap dalam, wayang tetap wayang. Dalam tetap mengatur wayang, bukan wayang mengatur dalam. Nah, sedang itu. Ini ada kata tinggian itu baik. Nah itu iradat lalu kita berdoa, berusaha, berdoa. Tapi yang mengabulkan tetap Allah. Sekalinya kabul, alhamdulillah. Sekalinya belum kabul, keberhasilan yang tertunda. Jangan belum kabul, innalillah, musibah. Nah di situ nih, di sini Bapak Ibu kalau ada dikuasai, iya stressannya di sini. Udrat menyebabkan kita rendah hati.
Iradat menyebabkan kita jangan putus asa, bisa bersyukur isinya. Iradat itu karena Allah, karena sesuai dengan kehendak kita Allah kabulkan. Bisa kada sesuai dengan kehendak kita, ada Allah kabulkan. Berarti di situ ada sabar. Yang paling tinggi daripada syukur dan sabar, ridho. Nah, iya dalam kitab ini tinggi benar Guru Kashful Anwar menjelaskan dari kitab Syekh Ibrahim Al-Laqam Tasawuf, Tuhan Guru Kiai Kashful Anwar tingkatan tinggi luar biasa. Makanya Allah mengatakan sabar dulu bersyukur. Paling tinggi dari sabar dan syukur, ridho. Apa arti ridho? Ridho itu Pak gue, semua keputusan Allah itu yang terbaik. Walaupun hati kalian nyaman, tapi tetap ini yang terbaik. Nah, itu ridho. Kalau sabar, memandang yang kalian nyaman, tapi ingat Allah. Memandang yang gak enak, ingat Allah, bersabar dia. Kalau syukur, memandang yang nikmat, ingat nikmat ini dari Allah, dia bersyukur. Pandangan orang yang syukur memandang nikmat, baru ingat Allah. Pandangan orang yang sabar, ingat musibah, baru ingat ke Allah. Pandangan orang yang ridho, langsung ingat Allah. Nah, beda kan? Kenapa itu bisa dulu terjadi? Karena dia tahu kudrat itu milik Allah, iradat itu milik Allah. Mudah-mudahan kawan, amin. Nang karidornya tadi Bapak Ibu itu nangawi. Kalau sabar syukur itu di bawah tingkatannya suasana hati kita itu baik-baik. Ini semuanya permainan hati. Kawan ada kita ridho dengan apa yang terjadi. Yang baik ridho, yang kada baik ridho. Kejadian yang tidak baik, nah kita kada menghendaki ternyata terjadi, kita ridho. Semua keputusan Allah yang terbaik. Kalau belum cerita banyak Pak Ibu, waktu yang mau bikin apa Ibu. Nah kemudian kita teruskan. Melayani ia akan suruh perintah Allah. Allah memerintahkan kita sembahyang. Disitulah kudrat Allah nampak. Ketika kita bergerak sembahyang itu, iradat Allah nampak dengan kita sembahyang tadi. Kita hendak rukuk, dirukukkan Allah. Kita hendak iktidal, diiktidalkan Allah. Nah, kehendak kita dikabulkan Allah enggak? Di situ dikabulkan. Lalu yang menggerakkan yang bergerak siapa? Allah. Kudrat Allah ada di situ. Masya Allah. Nah, biar Pak Ibu ilmu tauhid ini disampaikan aja dulu. Karena merembet ya kepada yang lain. Asal di sembahyang ini dahulu lah, mempraktikkan ilmu tauhid, ilmu tasawuf di sembahyang aja dulu. Ingin belajar ilmu tasawuf pada sembahyang. Gimana cara mengupas ini? Nah terus dan ilmu. Nah ilmu Allah Maha tahu isi hati kita kemana waktu sembahyang. Di sini Bapak Ibu membantu khusyuk. Allah memonitor, Allah mengawasi. Kalau ini keluarga kita tanah di dalam hati, nah ini waktu sembahyang ini Allah memonitor. Insya Allah Pak Ibu kalau berdagang jujur nih, insya Allah kada mau korupsi nih, insya Allah kada mau olah pagar laut nih, insya Allah kada mau olah sertifikat nih. Orang baru tahu ada kalau bersertifikat. Aku mau nah ini minta maaf nah, kenapa belum atas itu dia nyomong juga ada istilah pesanan lagi di sini. Lihat berdagang kada curang dan mau timbangannya benar. Kenapa? Ilmu Allah Ta'ala mau. Gimana bisa seperti itu Guru? Karena hati rasa dimonitor Allah waktu sembahyang. Ternyata sembahyang itu mempraktikkan berbagai macam disiplin ilmu dan akan berbekas, berpengaruh di luar sembahyang. Ibu-ibu
Ulun ke ibu-ibu lagi. Wayah ini ibu-ibu bibinian, apakah nang anu, apakah nang Tuhan, pinanya rambut itu pina berwarna-warni sampai ulun di hati sabut nyiur kemanaan bukan sabut nyiur. Rambut itu dibuka oleh ibu dengan berpirang-pirang. Hei siapa kamu istri? Hei suami-suami yang istri yang berbukaan rambut keluar rumah, pian sudah menyandarkan bini pian. Sembahyang betul top kepala, keluar rumah betul top kepala. Kaina meninggal dunia jerulun pian di kalulungi juga. Kenapa? Karena perempuan itu dipakai kapalnya 3 bungkusannya, 2 1 atasannya kalulungnya, 1 bawahnya. Berkesan dalam sembahyang. Apabila perempuan ini sembahyang, tapi di luar rumahnya berbukaan rambut, belum lagi berkesan jerulun. Emak-emak ayah sembilan ini apa jawabannya? Ada usaha mau bersentuh ragu, masuk neraka awal juga mantap. Itu bapak ibu kita kalau dakwah, dakwah dilakukan. Nah, ada ilmu Allah paham, tahu berkesan gak sampai kita ini, membias nggak sampai keluar. Itu bapak ibu membantu khusyuk. Kenapa? Allah mau menghitung kita. Lalu akhirnya ridho. Ridho itu apa? Talakil mahalik biwajin dohek. Nah, jika ada ridho, kalau sabar itu menahani langkah nyaman. Curhatnya Allah. Kalau syukur menggunakan nikmat di dalam kebaikan. Hati gembira, mulut mengucap alhamdulillah. Kalau ridho, apa aja baik semua. Nah itu tuh Pak Ibu ridho namanya. Tapi sudah berusaha berikhtiar, ternyata terjadi juga tak ada sesuai keputusan Allah, itu yang terbaik. Masya Allah. Nah itu hebatnya ridho. Seperti panjang lebar pembahasan, insya Allah kita sambung kembali pada pertemuan selanjutnya. Ngajarnya sana juga mudah kita sambung lagi minggu depan, dan pada umur semua sehat. Dan malam Jumat, Kamis malam Jumat, malam nisfu, maka amalan yang terhebat dari seluruh amalan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tambahi biar sembahyang, sampai yang hajat sudah antar maghrib dan isya, tambahi lagi sampai yang hadiah untuk keluarga dia, guru-guru kita, semua muslimin muslimah. Karena malam itu malam yang hebat di antara malam yang 5. Pertama, malam tarawih, ini malam yang hebat. 2, malam Arafah, ini yang hebat. 3, malam Idul Fitri Adha, ini yang hebat. 4, malam Idul Fitri, ini yang hebat. 5, malam nisfu Sya'ban, ini yang hebat. Setahun sekali, kalau seminggu sekali malam Jumat. Ternyata malam nisfu ada tahun ini di malam Jumat. Masya Allah. Jangan guring dia, insya Allah bukan berguringan sama lama. Isoknya memang tak tahu saluang. Tak aman. Mudah-mudahan kalau kita amalkan yang 2375 itu. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله
illallah, la ilaha 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 illallah, sayyidina Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Subhanallah bihamdihi, 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 subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim. Ya Allah, 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 ya Allah. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. Iya kalau dia kesukaan, aku yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Allahumma awsil thawab ma qara'na wa ma'amilna min al-khairat bi fadlika wa judika wa karamika wa ihsanika wa quwwatika wa qudratika hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah nuqaddimu dhalika wa nuhdil hadrati habibina wa qurrati a'yunina wa billah sallallahu alaihi wasallam amir muslim sawul qarabah wattabi'in wattabi'in min al-ulama wal awliya wa syarih wa salihin wa jami'an al-qubur min al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ahli mu'alla wa syubakat wa bakir wa jamba khususan al-marhum وصلي وفرعي ولجميع ذرية الحاضرين والحاضر أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم واكرم نزلهم واسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم ومأواهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفار النار اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم
اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. إنه